Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sudah 3 hari ratusan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Harga beras semakin mahal, ratusan warga menyerbu operasi pasar beras murah di Kota Cimahi. Diduga hendak tawuran di alun-alun Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, belasan pelajar SMP diamankan polisi. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak sejak Minggu malam menyebabkan debit air di Bendung Katulampa, Kota Bogor pada Senin pagi merangkak naik. Petugas mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung agar waspada karena intensitas hujan di kawasan hulu kerap terjadi saat ini. Tinggi muka air aliran Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa, Kota Bogor pada Senin pagi mengalami kenaikan hingga 100 cm atau siaga 3. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak diguyur hujan deras dengan frekuensi tinggi. Status siaga 3 sudah ditetapkan sejak hari Minggu malam dengan ketinggian yang sama. Petugas mengimbau bagi warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung agar waspada karena intensitas hujan di kawasan hulu kerap terjadi. Diperkirakan volume air Sungai Ciliwung ini akan tiba di Jakarta pada Senin sore. Pada level siaga 4 masih 70 cm dengan cuaca gerimis merata dari malam dini hari, bertahan gerimis dan hujan cenderung merata dari Bogor sampai kawasan Katulampa. Sebelumnya sempat ada kenaikan? Ada kenaikan sampai 100 cm siaga 3 mulai jam 22 dan pada tadi pagi jam 5.30 itu sudah ada kenaikan kembali. Jadi statusnya dari siaga 4 ke siaga 3, bertahan masih siaga 3 pada 100 cm. Untuk debit yang 100 ini sampai ke Jakarta kira-kira jam berapa? Dengan debit yang kurang lebih 138.000 liter per detik sampai ke Jakarta 10 atau 12 jam ke Jakarta. Pagi jam 7 nyampe ke kawasan Jakarta sekitar sore hari. Diperkirakan sore akan meningkat. Tambah di kawasan Jakarta itu yang harus kita waspadai. Di perjalanan Bogor, Kota Bogor, Depok hujan lokal di kawasan Jakarta, Laut Pasang ini yang kita khawatirkan. Terus-menerus diguyur hujan, bahu jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Purwakarta longsor pada hari Minggu. Peristiwa ini membuat separuh badan jalan sepanjang 15 meter juga ambles. Antrean kendaraan terjadi di jalur wisata menuju Wanayasa, tepatnya di Jalan Raya Warung Kadu, Kecamatan Pesauhan, Kabupaten Purwakarta, hari Minggu. Antrean kendaraan terjadi lantaran hanya separuh badan jalan saja yang bisa dilintasi kendaraan secara bergantian karena bahu jalan yang lain tergerus longsor. Longsoran ini membuat separuh badan jalan sepanjang 15 meter juga ambles. Menurut warga, longsor terjadi setelah curah hujan tinggi dan menyebabkan tebing penyangga badan jalan terkikis air dari aliran sungai di bawahnya. Untuk sementara, warga memasang penyangga dengan pancang bambu agar badan jalan tidak semakin ambles. Bekas banjir semalam. Hujan gede atau gimana, Pak? Iya, udah hujan gede. Terus? Iya. Air dari sungai ngegerus gitu, Pak ya? Iya. Ini kira-kira berapa meter, Pak, panjangnya, Pak? Ya, kira-kira 15 meteran lah. 15 meteran. Ini sementara ditutup separuh, Pak? Iya, tutup separuh. Pak, kalau jalan ini menghubungkan mana ke mana ini, Pak? Ya, ke Wanayasa, arah ke Wanayasa. Oh, jalur wisata, Pak ya? Wisata. Sementara bergantian, Pak, untuk kendaraan? Iya, gantian. Udah dilaporin, Pak, kejadian ini, Pak? Udah. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan yang tergerus longsor, lantaran khawatir longsor akan semakin melebar dan bisa memutus jalan. Terlebih karena jalan raya ini merupakan jalan utama di jalur wisata yang menghubungkan Purwakarta Kota dengan Wanayasa dan Subang Selatan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Sudah 3 hari ratusan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terendam banjir. Pada hari Minggu ketinggian banjir mencapai 30 hingga 1 meter sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur kota Karawang sehingga menyebabkan Sungai Citarum meluap.
Sudah 3 hari banjir merendam ratusan rumah warga di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Banjir yang disebabkan curah hujan tinggi yang mengguyur kota Karawang ini semakin diperparah dengan meluapnya 2 aliran sungai, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Menurut warga, Desa Karangligar merupakan langganan banjir bila curah hujan tinggi turun di wilayah hulu, sehingga menyebabkan Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Ketinggian air berapa ini? Setengah meteran udah. Setengah meteran, Setengah meter. variasi ya? Iya. Kalau sana berapa? Semeter lebih. Semeter lebih. Ini udah berapa hari tuh? Udah 3 hari. Udah 3 hari. Nggak ngungsi? Ngungsi di rumah kakak. Ngungsi? Kebanjiran ya? Iya. Ngungsi di mana? Di Karangligar. Di Karangligar? Iya. Saudara? Kakak ipar. Oh, kayak Pak. Udah dapat bantuan belum selama ini? Kalau sekarang belum. Oh, sekarang belum. Kemarin dapat bantuan. Yang tahun kemarin ya. Sejauh ini sebagian warga masih berada di lokasi pengungsian atau mengungsi di rumah saudaranya yang tidak terendam banjir. Mereka kesulitan makanan dan air bersih karena sebagian alat pompa milik warga terendam banjir. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Jalan utama Pamanukan Subang Senin pagi terendam banjir. Tak hanya merendam jalan raya, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Desa Mulyasari. Hujan yang turun sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat jalan utama Pantura Pamanukan Subang tergenang banjir dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Sebagian sepeda motor yang nekat menerobos genangan air mengalami mogok dan harus didorong. Menurut warga, selain akibat hujan deras, kondisi saluran air atau drainase jalan yang buruk ikut memperburuk keadaan. Drainase yang buruk membuat air tidak lancar mengalir dan menggenangi jalan raya karena tersumbat sampah. Kalau hujannya dari tadi malam, cuman sekitar pas subuh. Waktu sekarang jam 3 jam sampai sekarang. Ini airnya nggak ngalir ke saluran irigasi, ke drainase. Kayaknya juga soalnya banyak sampah. Tiap tahun. Tiap tahun begini. Ya. Kalau kena air hujan. Oh ya hujan. Drainasenya dan gorong-gorongnya belum diperbaiki. Udah lama. Belum ada perbaikan, Pak. Belum. Udah lama. Udah ada 20 tahun lah. Air setinggi 30 hingga 50 cm juga merendam ratusan rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan Subang hingga Senin siang. Warga merasa belakangan ini banjir lebih mudah terjadi saat hujan turun. Kalau hujan sehari, 2 hari nggak ada banjir gitulah, ini mah hujan semalam banjir, Harapannya ya gimana ya? Segera ada perbaikan ya, supaya nggak banjir. Iya. Warga masih memilih bertahan di rumah karena ketinggian muka air banjir masih dianggap aman. Namun petugas kepolisian terus berpatroli untuk mengantisipasi jika air sungai meluap dan banjir semakin tinggi. Terkait dengan genangan air ini, jika memang genangan air ini akan debitnya selalu meningkat akibat curah hujan dan pertemuan Kali Sema dengan Kali Cigadung, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengambil tempat yang lebih aman. Warga berharap pemerintah Kabupaten Subang memperbaiki drainase dan aliran sungai di permukiman mereka agar banjir tidak terus berulang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Seorang lansia di Kuningan, Jawa Barat diduga hanyut di Sungai Cisanggarung. Korban dilaporkan hilang pada Rabu pagi pekan lalu ketika hendak pergi ke sawahnya yang berada di seberang Sungai Cisanggarung. Pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan hingga Kamis sore belum membuahkan hasil. Pencarian terhadap seorang warga yang diduga hanyut di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Kuningan, dilakukan sejak Kamis pagi oleh tim SAR gabungan. Sekitar 40 personil yang dibagi dalam 2 tim dikerahkan untuk mencari korban. Korban bernama Sarkan, 68 tahun, warga Desa Galaherang, Kecamatan Malebar, Kuningan. Ia diduga terseret dan hanyut di Sungai Cisanggarung. Saat kejadian, korban hendak menyeberang sungai untuk pergi ke sawahnya yang berada di seberang Rabu pagi. Jadi aktivitas beliau ini kan punya tanah garapan di seberang Cisanggarung, tapi masih wilayah Desa Galaherang, cuman terhalang sama Cisanggarung. Dan beliau ini setiap hari, ya hampir setiap hari,
aktivitas ke sana. Nyebrang. Dan kalau untuk ukuran orang Galaherang biasanya tahu di mana buat nyebrang, di mana yang tidak bisa dipakai nyebrang. Biasanya seperti itu. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, pihaknya bersama tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian sejak korban dilaporkan hilang di hari pertama. Namun terhambat sulitnya medan dan debit air yang tinggi. Rencananya pencarian akan dilanjutkan hingga hari keempat, bila mana korban belum juga ditemukan. Kendalanya sendiri apa Pak selain curah hujan? Kendalanya pertama ini luas sungainya adalah sungai besar kan, Sungai Cisanggarung. Itu berarti kan luas sungai juga cukup luas dan ada beberapa titik yang cukup dalam dan cekungan-cekungan ini yang jadi masalah. Ada banyak cekungan, ada mungkin lewi ya bahasa Sundanya itu, dan juga di situ banyak akar-akar. Tidak menutup kemungkinan mungkin ketika memang betul-betul hanyut ya bisa tersangkut di situ. Kamis sore, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian karena kondisi cuaca dan waktu menjelang petang. Tim SAR gabungan belum menemukan keberadaan korban, baik tanda-tanda dari pakaian yang dikenakan korban maupun petunjuk lainnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.